Teruntuk BPS yang terhormat ya, yang bilang 20.000 itu tidak masuk kategori miskin. Setuju banget. Pemerintah dulu aja sama keluarganya yang ngerasain hidup pakai uang 20.000 sehari. Terus gantian kita, rakyat yang menilai apakah itu masuk akal apa enggak. Apa kabar petani Indonesia? Ngomong-ngomong, ternyata orang miskin di Indonesia ini mayoritas berada di sektor pertanian. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah miskin? Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya meremehkan profesi petani. Saya sendiri juga petani. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Jadi kalau kita lihat gambaran ini, maka secara umum rumah tangga miskin di Indonesia ini didominasi oleh mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian dan status pekerjaannya informal serta pendidikan kepala rumah tangganya adalah SD ke bawah. Ini ada berita yang menarik. Ternyata pemerintah Indonesia sudah mengeklaim bahwa bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia pada titik yang terendah dalam sejarahnya. Data terbaru BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September tahun 2024 kemarin, angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 8,57%. Hal ini mencatatkan rekor terendah sejak BPS mulai mengumumkan angka kemiskinan pada tahun 1960. Bayangkan saja dulu. Tetapi ada hal yang patut ditanyakan. Apakah klaim tersebut memang benar adanya atau hanyalah ilusi semata? Pasalnya, standar kemiskinan yang dipakai oleh pemerintah itu tidak diperbaiki. Bahkan sudah selama 26 tahun. Bagaimana pemerintah selama ini menetapkan standar kemiskinan di Indonesia? Yuk kita cari tahu. BPS bilang rakyat Indonesia yang pengeluaran hariannya di atas 19.841 nggak dianggap miskin. Berarti kalau uangnya cukup buat kebeli beras sama garam doang, udah disebut orang kaya dong. Berdasarkan penentuan garis kemiskinan nasional yang dilakukan BPS pada September 2024, garis kemiskinan naik jadi 595.242 per kapita per bulan. Dan tingkat kemiskinan nasional turun ke angka 8,57%. Ya meskipun faktanya 24,06 juta penduduk di bulan September 2024 masih tergolong miskin, tapi jumlahnya berkurang 1,16 juta orang dibanding bulan Maret 2024. Cuma masalahnya meski kemiskinan di kota dan desa sama-sama turun, tapi di desa angka kemiskinannya masih lebih tinggi dibandingkan di kota. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apa langkah konkret yang harus diambil biar kesenjangan kemiskinan kota dan desa bisa benar-benar teratasi? Komen pendapat kalian di bawah dan jangan lupa follow Digivestasi untuk update informasi menarik lainnya. Lebih mudah dipahaminya, ketika Anda dalam 1 bulan itu bisa mengeluarkan uang dan bisa untuk hidup sebanyak Rp600.000 ataupun dalam 1 hari itu sekitar Rp20.000, maka Anda tidak tergolong rakyat miskin. Anda sudah dikatakan kaya menurut standar kemiskinan pemerintah. Bayangkan, seseorang yang bisa hidup 1 hari dengan Rp20.000 itu sudah dikatakan kaya. Bayangkan saja. Tapi ternyata standar garis kemiskinan di Indonesia ini tergolong rendah. Berbeda sekali dengan standar internasional. Kenapa data penduduk miskin Indonesia menurut BPS dan World Bank berbeda? Belum lama ini, World Bank merubah batas garis kemiskinan mereka. Dalam perhitungan tersebut, World Bank menetapkan hitungan garis kemiskinan lewat purchasing power parties yang ada di angka $2,15 per orang dalam 1 hari. Ini cukup berbeda dengan data BPS per Maret 2023 yang menetapkan garis kemiskinan ada di angka Rp550.498 per kapita atau per bulan. Artinya, per orang memiliki batas kemiskinan sebesar Rp18.348 per harinya.
Jika melansir data World Bank, Menku Sri Mulyani sendiri mengatakan 40% warga Indonesia atau 13 juta orang Indonesia yang merupakan golongan menengah jadi ikut tergolong miskin. Dirinya sendiri memaparkan kalau acuan dari World Bank masih perlu ditelaah lebih lanjut. Mengingat wilayah Indonesia memiliki struktur harga dan pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi nggak cocok jika hanya diukur dari sisi pendapatannya saja. Nah, bagaimana menurut Anda terkait dengan standar yang dipakai pemerintah ataupun versi pemerintah terkait dengan garis kemiskinan ini? Bahkan ada yang berpendapat kalau ada orang yang mampu makan nasi campur garam setiap hari itu sudah tergolong orang kaya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika pemerintah mengeklaim bahwa angka kemiskinan bisa ditekan pada titik terendah dan juga sudah menetapkan standar garis kemiskinan, yaitu orang yang mempunyai pengeluaran lebih dari 20.000 dalam sehari sudah dikatakan orang kaya. Sebaliknya, rakyat juga boleh dong menilai pemerintah. Yuk kita simak pendapat para netizen. Teruntuk BPS yang terhormat ya, yang bilang 20.000 itu tidak masuk kategori miskin. Setuju banget. 20.000 itu termasuk kaya raya, Said ya. Termasuk cukup memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ya. Mau dari beras, gas, minyak, garam, micin, ya sayur-sayuran, lauk pauk, goreng-gorengan dan segala macam itu cukup banget 20.000 per hari. Apalagi untuk warga-warga yang rumahnya juga masih ngontrak, yang masih harus bayar sewa rumah. Itu cukup sekali. Kata gue Maya, ini tuh definisi pemerintah bekerja nyata. Gue yakin itu warga ditanya satu-satu gitu kan. Pengeluaran lu berapa? Pengeluaran lu berapa? Oh lu 20.000, lu 22.000, lu 25.000. Oh ya udahlah pukul rata, berarti kalau 20.000 itu masih termasuk mampu dan memenuhi segala kebutuhan hidup dan menjalani permasalahan hidup seperti Avatar. Cukup banget kok 20.000 sehari ya untuk makan 3 kali sehari. Cukup juga untuk naik transportasi umum. Kan udah ada Transjakarta, udah ada angkot, udah ada apapun itulah ya yang bisa pakai apa, kartu Jakarta Pintar lah, kartu Indonesia Sehat, kartu apalah gue nggak ngerti ya. Tapi itu pasti cukup 20.000 untuk naik transportasi umum, untuk lo PP ya kan, untuk lo beli makan pagi, makan siang, makan malam, untuk nyemil, beli gorengan, nongkrong di warkop, beli kopi dan segala macam cukup banget. Atau buat pekerja yang nggak pakai kendaraan umum gitu ya, yang mesti beli bensin motor gitu ya, itu cukup banget cuy buat beli bensin. Ya udah kalau nggak cukup beli bensin naik sepeda aja, atau jalan kaki juga boleh biar sehat. Apalagi kalau yang rumahnya di Bekasi, kerjanya di Tangerang, mantep banget tuh jalan kaki aman naik sepeda ya kan. Jadi sehat, sayang berotot, sehat bugar. BPS itu yang memang mantep. Kata pemerintah, melalui ketetapan garis kemiskinan nasional terbaru September 2024, orang Indonesia itu baru bisa dibilang miskin kalau belanjanya atau pengeluarannya di bawah Rp19.841 per hari. Sakit jiwa ya pemerintah. Karena siapa yang bisa hidup dengan kurang dari 20.000 sehari? Kerupuk kaleng aja, 1 biji harganya 2.000. Belum lagi biaya listrik, air, sabun, dan kebutuhan dasar lainnya. Apalagi kalau di Papua, karena pasti harga kebutuhan dasar di sana lebih mahal dong daripada di daerah lain di Indonesia. Ya pantesan aja jumlah orang miskin di Indonesia tinggal 8,57% doang. Karena bukan orang miskin yang naik kelas ekonominya, tapi karena kategori orang miskin yang dibuat gak masuk akal sama pemerintah. Buset deh, orang hidup cuma pakai 20.000 doang sehari. Lah, orang mati aja masih harus bayar biaya perpanjangan tanah makam. Gue gak ngerti, kenapa pemerintah melalui BPS sampai bisa bikin perhitungan gak masuk akal kayak gitu. Entah pemerintah ini licik, bego, gak punya hati nurani, atau malah tiga-tiganya. Licik, karena kalau jumlah kelompok miskinnya kurang, maka artinya anggaran bantuan pemerintah buat kelompok miskin juga akan berkurang. Bego, karena perhitungan mereka nggak masuk nalar akal sehat dan kenyataan. Gak punya hati nurani, karena mereka seenaknya aja menentukan si miskin dari dalam kantor yang ruangannya nyaman ber-AC. Setiap bulan mereka terima gaji dan dapat tunjangan dari hasil malakin pajak rakyat. Sekarang gini aja deh, kalau pemerintah nggak mau dibilang licik, bego dan nggak punya hati nurani, sini pemerintah dulu aja sama keluarganya yang ngerasain hidup pakai uang 20.000 sehari. Terus gantian kita, rakyat yang menilai apakah itu masuk akal apa enggak, bego apa enggak, pakai hati nurani atau enggak. Gantian, biar pada tobat dan pada mau mikir. Jangan taunya cuma makan duit rakyat doang.
Salam semangat antitesa 24. Bagaimana menurut pendapat Anda sekalian terkait standar garis kemiskinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.